Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Datrisyana Putri. Saya mahasiswa dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang filsafat dalam pengaruh gereja. Jadi di dalam materi ini itu ada dua periode, yaitu yang pertama periode patristik dan yang kedua ada periode skolastik. Dalam periode patristik, filsafat atau pemikirannya dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, segala pemikiran pada saat itu dipengaruhi oleh agama. Penyelesaian seluruh persoalan pada masa itu selalu disandarkan kepada dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Tuhan menciptakan alam semesta dan waktu dari sebuah keabadian. Gagasan penciptaan tidak bertentangan dengan alam abadi. Kitab suci mengajarkan bahwa alam semesta ini berawal mula. Tetapi filsafat tidak membuktikan hal itu. Seperti halnya, filsafat juga tidak bisa membuktikan bahwa alam semesta ini tidak memiliki awal mula. Zaman ini merupakan suatu zaman peralihan atau masa transisi, atau dapat dikatakan zaman tengah antara zaman penting sesudah dan juga sebelumnya, yakni zaman kuno Yunani dan Romawi dan zaman modern yang dimulai dari masa Renaissance pada abad ke-17. Abad ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pada dominasi agama. Munculnya Kristen membawa perubahan yang sangat besar terhadap kepercayaan agama. Dan ini merupakan zaman keemasan bagi kristenisasi. Muncul konflik dikarenakan Kristen mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini bertentangan dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Dimulai sejak abad ke-9, para tokohnya yang merupakan pelajar dari sekolah-sekolah kerajaan dan juga sekolah-sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung, dan kelak juga berasal dari universitas dan juga ordo-ordo biarawan. Kata skolastik menunjuk pada sebuah periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah-sekolah didirikan dan banyak pelajar-pelajar ulung mulai bermunculan. Namun dalam arti khusus, kata skolastik ini lebih menuju kepada suatu metode yang dinamakan metode skolastik. Metode ini menguji secara tajam dan rasional atas berbagai masalah dan juga pertanyaan, dengan cara ditemukan pro dan kontranya terlebih dahulu dalam menemukan atau memecahkan suatu masalah yang ada. Memiliki ciri-ciri tuntutan kemasuk akalan dan pengkajian yang teliti dan juga kritis atas pengetahuan yang telah diwariskan. Skolastik dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode awal, ditandai dengan pembentukan suatu metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan juga filsafat.
Ajaran Agustinus dan juga Neoplatonisme memiliki pengaruh yang luas dan juga kuat dalam berbagai aliran pemikiran. Periode ini mengupayakan pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni tanpa berdasarkan kitab suci. Logika Aristoteles digunakan di dalam seluruh bidang pengkajian. Problem yang hangat pun kembali didiskusikan, yaitu masalah universalia dengan konfrontasi antara realisme dan juga nominalisme sebagai latar belakang problematisnya. Pada tahun 800 sampai tahun 1200, kebudayaan Islam telah berhasil memelihara warisan karya-karya para filsuf dan juga ilmuwan pada zaman Yunani kuno. 2. Periode puncak perkembangan skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan para ahli filsafat dari Arab dan juga Yahudi. Filsafat ini memberikan warna yang dominan bagi filsafat alam abad pertengahan. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf dan gaya pemikiran Yunani mulai diterima. Keleluasaan berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yahudi. Pada abad ini dihasilkan suatu sintesis besar oleh khazanah pemikiran Kristiani dan filsafat Yunani. Hasil sintesis besar ini dinamakan summa atau keseluruhan. Dan yang ketiga, periode skolastik lanjut atau skolastik akhir ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Kepercayaan terhadap kemampuan rasio memberikan jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. William yang merupakan tokoh kritis dari daerah Oxfam mempertajam dan menghangatkan kembali persoalan mengenai nominalisme yang dulu pernah atau sempat didiskusikan. Pada akhir abad ini muncul seorang pemikir dari daerah Nikolaus Cusanus. Ia menampilkan pengetahuan mengenai ketidaktahuan ala Sokrates. Sesudah tahun 1200, filsafat mulai berkembang kembali berkat pengaruh filsafat Arab yang diteruskan ke Eropa. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai periode patristik dan juga skolastik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sih periode patristik dan bagaimana sih periode skolastik. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang atau lebih kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu.